mendampingi orang-orang yang sempat alami. Untuk kelancaran jalannya Idul Fitri, kami minta lagi yang dibolehkan untuk mendokumentasikan jalannya misa hanya petugas yang sudah disiapkan dari Konsos Keuskupan dan Konsos Keuskupan. Suster, masih ada yang diurus. Bapak saudara sudah mulai dari bawah. Jadi kita di Jembatan Merah dari Surabaya, jembatannya Pak Willem. Tapi hari ini adalah misa puncak siaran ditambah dengan peresmian nama gereja siaran atau Paibayo, yaitu gereja Santa Maria Santa Paibayo Toraja, atau dalam bahasa Toraja diberi nama resmi Tongkongan Pasalwa Santa Paibayo Toraja. Kemudian Apa nih? Nala tuh, yang mana? Nala atas. Apa? Selesai pemberian nama baru lagu pembuka ya. Jangan dulu nyanyi. Ini dulu. Jangan dulu nyanyi. Tarik itu. Ini dulu baru nyanyi.
Uskup, para rekan pastor, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari yang indah ini Allah mengumpulkan kita anak-anaknya di Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo Toraja untuk merayakan misteri karya penyelamatan Allah untuk kita dalam dan melalui perayaan Ekaristi yang akan didahului dengan pemberian nama untuk bangunan rumah ibadat ini. Setelah pemberian nama baru berharap masuk diiringi dengan lagu-lagu yang sesuai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya Bapak Uskup Monsinyur Dr. John Limbu Ada selaku Uskup Agung Uskupan Agung Makassar memberi nama untuk bangunan rumah ibadat ini. Saya akan pakai dua bahasa untuk membantu Bapak Uskup menyebut dan memperlihatkan nama rumah ibadat ini. Bapak Uskup yang mulia, kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk memberikan dan menyebut nama sebenarnya umat tidak boleh di sini sama orang tua dia untuk yang gambar tidak boleh. Uskup Agung Uskupan Agung Makassar yang mereka sana di pasadia lah dipakai usah bui lah dipakai usangai de banua lah digente banua kabusungan na pematua inan kami nombanta kita tahun na. Ya, sudah ada. Sapak bayo-bayo ini saya percaya telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pusat ziarah keluarga kudus Nazaret. Keluarga kudus, Santa Familia. Dan oleh karena itulah saya kira tepatlah kalau tempat ibadah di pusat ziarah keluarga kudus Nazaret ini diberi nama Gereja Santa Familia. Gereja Keluarga Kudus Nazaret. Tongkonan Paarapuan, Tongkonan Masalo, Gereja Keluarga Kudus.
oleh karena itulah di gereja ini senantiasa keluarga-keluarga akan menemukan model hidup keluarga kudus Nazaret sebagai model sosok keluarga yang dicita-citakan oleh manusia-manusia Kristen. Keluarga kudus Nazaret, keluarga yang hanya berpedomankan satu prinsip, melaksanakan dan taat kepada kehendak Allah. Dunia kita ke masa depan akan terus menghadapi dua masalah universal, dua masalah utama, yaitulah masalah keluarga dan masalah ekologi. Dan tagline dari Pusat Siaran Keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayu-Bayu Toraja ini adalah bisa foto empat kursi dia balik kerak semakin dia gitu. Nanti kita itu. Terus ini dong manage. Mulai sini kan, kalau dia main di sini. Nah, masalah apa di sini? Karena keras semua pakai dikit kita. digambarkan dengan perkawinan suci antara langit dan bumi, dan bahkan dunia dewa-dewi bersumber dari ikatan suci pernikahan langit sebagai simbol. Dan oleh karena itulah versi dosa asal dalam agama asli Toraja adalah pelanggaran terhadap hukum suci perkawinan. Dan utusan Puang Matua, yaitu Tamboro Langit, yang diutus ke dunia untuk merestorasi agama asli yang sudah dirusak oleh manusia. Tindakan pertama yang dibuatnya adalah merestorasi ikatan pernikahan ini. Dan oleh karena itulah Pusat Siara Keluarga Kudus ini bertemu gagasan asli nenek moyang orang Toraja dengan ajaran Kristen mengenai keluarga yang menjadi tempat berinkarnasi, tempat menjelma sabda Allah, firman Allah menjadi manusia. Dan dengan demikian Allah, firman Allah yang adalah Allah sendiri menurut prolog Yohanes, Injil Yohanes, firman Allah atau sabda Allah yang ada pada awal mula itu ada pada Allah dan adalah Allah sendiri. Allah memang maha mutlak, maha sempurna, tidak dibedakan antara segala sesuatu dalam Allah. Allah adalah satu esa. Sabdanya sekaligus adalah Allah sendiri. Tetapi maha kuasalah Allah itu. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, firman-Nya yang tunggal,
ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan dengan demikian dalam pernyataan itu tema ekologi, tema lingkungan dan keluarga disatukan. Dan dengan demikian bertemu dengan gagasan dasar dalam ajaran asli agama leluhur kita. Dan itulah tagline dari pusat siara ini, harmoni semesta berbasis keluarga. Maka atas berkat Allah yang telah membimbing kita, membimbing panitia untuk berupaya mengembangkan pusat siara keluarga Kudus Nazaret Saapak Bayo-Bayo Toraja ini, semoga terus berkembang dalam naungan dan bimbingan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan Bapak Uskup menyiapkan selubung nama yang telah diberikan untuk bangunan rumah ibadat ini. Lah dibuka mo sangarara ana inde bangunan tongkonan masallo ladi kilang mo pasak buram bulaon na inde banua kabusungan na puang kapenombanta inan kamenombanta kita tahun na. Mari kita bersorak-sorai, woi mioli kami berharapkan kita mulai.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati penuh sukacita kita berhimpun di sini untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala penyelenggaraannya yang boleh kita alami dan untuk segala rahmatnya yang boleh kita terima sampai saat ini. Teristimewa dalam pengembangan pusat siaran keluarga Kudus Nazaret Sahabat Bayu-Bayu Toraja ini dengan membangun gereja Santa Familia atau Tongkonan Masalo ini, seraya memuji Allah dan bersyukur kepadanya dalam perayaan ini. Kita memohon kepadanya agar Ia menguduskan Tongkonan Masalo ini. Saudari-saudara para peziarah yang dikasihi Tuhan, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya penyelamatan Tuhan untuk kita ini, maka marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dari Allah atas segala dosa kita. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menyatakan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat yang Maha Kudus dan kepada saudara sekalian
keselamatan dan sumber segala rahmat. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus ke dunia ini Yesus Kristus, Sang Temanggung dan Sang Terang di langit sejati, melalui keluarga kudus Nazaret. Melalui Dia Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Engkau menghendaki kami membangun gereja Santa Familia atau tumpuan Masallo indah. Kami mohon semoga Engkau menguduskan tumpuan Masallo ini dengan berkat-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira serta penuh cinta kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Penurun dan Terang di langit sejati, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amasya imam di Betel kepada Amos, "Pergilah, hai penjara, pergilah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuat juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jamak Amos kepada Amasya, "Aku itu bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Buka
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercela di hadapannya. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya
kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendaknya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu pun telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa
Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Saudari-saudara, para saudara yang dikasihi kita, saya ingin mengajak kita mengadakan permenungan berdasarkan firman Allah yang kita dengarkan pada hari ini dengan dari ayat pertama dari bacaan yang kedua tadi yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kristus. Saya mendengar sejak keberadaan pusat siaran keluarga kudus Nazaret ini, banyak dari saudara-saudara kita yang datang berdoa bersiaran ke sini mengalami pengalaman rohani yang mendalam. Dan saya juga demikian. Oleh karena itu, izinkan saya men-sharekan, membagikan pengalaman rohani dan yang memuncak sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Saya dihabiskan imam tanggal 10 Januari 1975. Jadi sudah hampir 50 tahun lalu. Sudah lansia. Sebelum ditahbiskan menjadi imam, 2 orang dalam keluarga inti saya yang belum Katolik. Saya anak sulung dan adik-adik saya
tawisan, saya berharap dan berdoa moga-moga kedua orang tua saya bersedia dibaptis sebagai orang Katolik, sehingga mereka dapat mengantar saya kepada uskup untuk diserahkan untuk dibaptiskan. Tetapi waktu itu memang terus terang saya agak kecewa karena saya menemukan doa saya tidak dikabulkan. Sekarang saya harus ralat itu. Doa saya bukan tidak dikabulkan, tetapi belum dikabulkan oleh Tuhan. Yang membuat hati saya berbunga-bunga adalah walaupun kedua orang tua saya belum seiman dengan saya, ketika dengan hormat saya minta mereka untuk menyerahkan saya kepada uskup untuk dibaptiskan, mereka bersedia dengan sukarela, dan itu membuat hati saya berbunga. Tetapi yang saya tidak bayangkan adalah ternyata karena kedua orang tua ayah dan ibu, ternyata peristiwa kehabisan saya yang imam itu merupakan peristiwa di mana ibu saya mengalami pengalaman rohani yang sangat mendalam, dan diam-diam beliau mulai belajar agama. Nah, tahun ketiga saya menjadi imam, tepatnya tanggal 6 November 1977, saya waktu itu bertugas di Ujung Pandang. Saya diminta untuk memimpin retret para katekis di Toraja. Lalu sebelum mulai retret, saya memberitahu saya mau mampir di rumah ketemu. Saya ditemui oleh ibu saya yang memandang saya dengan serius dan berkata, "Kau baptis saya." Saya terperangah dan saya pikir itu main-main. Jadi saya bilang, kalau orang mau dibaptis jadi Katolik, ya harus belajar agama dulu. Lalu dia mengatakan, saya sudah lama belajar. Lalu saya katakan, ya kalau ibu serius, itu wewenang yang untuk membaptis orang adalah pastor paroki di mana yang bersangkutan berada. Jadi nanti saya pergi bicara dengan pastor paroki sana yang kebetulan adalah teman kelas saya. Itu keluar hadir di sini, pastor Steph Solena. Saya pergi bicara dengan pastor Steph, silakan. Jadilah ibu dibaptis di rumah pada 6 November 1977. Sejak waktu itu tinggal satu orang Katolik dalam keluarga kami. Dan saya selalu minta adik-adik dan kemenakan coba berdoa dan ajak saya supaya namanya mau pergi ke gereja. Jadi cucunya yang paling kecil, yang paling biasa, yang setiap minggu saya dengar itu pegang tangannya, tarik-tarik, ayo kakek pergi ke gereja. Kita birang-birang yang penghafallah cucu saya. Jadi dia juga pergi. Nah, jadilah bahwa pentabisan saya menjadi uskup tanggal 2 Februari 1992. Waktu itu ayah, dan ternyata juga ayah saya mengalami pengalaman rohani yang mendalam pada waktu saya ditabiskan menjadi uskup, sama seperti ibu yang mengalami pengalaman rohani mendalam ketika saya ditabiskan menjadi imam. Dan
Beberapa bulan setelah saya ditabiskan menjadi uskup, ayah minta dibaptis dan kembali hati saya berbunga-bunga. Saya mulai ini bahwa saya dulu salah dan kepada Tuhan bahwa Dia tidak mengabulkan doa saya. Ternyata Dia mengabulkan doa itu, tetapi belum waktu itu. Itu rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Maka pada tanggal 3 Juli 1992, beberapa bulan sebagai uskup, saya baptis ayah saya. Ada pengalaman rohani dari dua peristiwa itu yang membuat saya mengalami kebahagiaan dalam hati yang sulit saya bayangkan, dan saya harus mengatakan pengalaman itu kembali saya rasakan pada hari yang berbahagia ini. Ya, bulan Maret tahun 2003, kesempatan para uskup Indonesia bertemu dengan Paus. Itu disebut kunjungan Ahlimina atau kunkenale, karena menurut hukum gereja setiap uskup itu wajib bertemu dengan Paus, berkunjung ke Roma setiap 5 tahun. Nah, biasanya Paus Yohanes Paulus II memberi kesempatan kepada masing-masing uskup untuk pertemuan pribadi, dan tentu saja yang ditanyakan adalah keadaan keuskupan masing-masing. Jadi saya sudah siap-siap menjawab pertanyaan yang saya sudah antisipasi akan ditanyakan oleh si Paulus itu. Dan saya ingat giliran saya terjadi pada tanggal 25 Maret tahun itu, 2003. Saya belum duduk, Paus sudah bertanya, bagaimana orang tuamu, bagaimana kabar orang tuamu? Saya terperanjat. Kalau saya cerita pada saya, tetapi yang saya cerita dengan bangga adalah sebagai imam saya baptis ibu saya, sebagai uskup saya baptis ayah saya. Dan dia pandang saya dengan pandangan tajam dan berkata, lalu bagaimana kau menjadi uskup agung kalau begitu? Saya mengertinya, beliau mengatakan, bagaimana mungkin dari suatu keluarga non Katolik lahir seorang uskup agung lagi. Saya mengerti waktu itu, jadi saya menjawab dengan enteng saja. Saya juga tidak tahu Bapak Suci. Itulah yang namanya panggilan. Dan dia tertawa. Itulah pengalaman yaitu. Saya mau kembali ke pengalaman rohani mendalam yang saya alami ketika membaptis ibu saya dan membaptis ayah saya. Memang bedanya jauh beberapa tahun kemudian, dari 1977 ke 1992, itu jauh jaraknya. Nah, pastor paroki mengizinkan saya membaptis ibu di rumah. Ketika segala sesuatunya sudah siap untuk pembaptisan, saya tanya sama ibu sudah pilih nama pelindung? Dia jawab, belum, kau pilihkan saya. Setelah tercengung sebentar, saya mengatakan saya usul ibu pilih Maria, dan ibu setuju. Dan persetujuan ibu itu menimbulkan
rasa bahagia yang mendalam, yang sulit saya bayangkan. Tapi setiap kali saya ingat peristiwa itu, kembali lagi perasaan itu seperti hari ini. Mengapa? Pelindung saya adalah Santo Yohanes Rasul. Dan saya teringat kata-kata Yesus dari atas salib yang tertera di depan kita. Saya teringat kepada ibunya, dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Lalu kemudian kepada murid, Yohanes dalam ini dia tidak pernah menyebut nama diri, tapi selalu memakai ungkapan murid yang dicintai oleh Yesus. Dan kepada murid yang dicintainya dia berkata, "Ini ibumu." Saya terkenang akan hal itu, dan lalu saya ingat apa yang ditulis oleh pelindung saya dalam Injil. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Dan itu bagi saya, sudah lama saya berharap dan berdoa bersama adik-adik dan kemenakan dan ini supaya ibu akhirnya dibaptis. Dan pembaptisan kan disebut kelahiran baru. Jadi yang saya pikir, saya rencananya selalu indah menggunakan saya untuk melahirkan secara rohani ibu saya. Saya pikir ibu saya sudah melahirkan saya secara jasmani. Kini Tuhan menggunakan saya melahirkan dia menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan sejak saat itu saya terima ibu saya ke dalam rumah saya, yang artinya rumah kita, gereja Katolik. Dan itulah yang menjadi titik puncak kebahagiaan saya. Dan puji syukur kepada Tuhan, Dia memperkenankan hambanya yang hina-hina ini untuk sekali lagi saat ini, ketika kita berkumpul dalam rangka siaran tahunan tingkat keuskupan di pusat siaran Keluarga Kudus Nazaret saat Bayu-Bayu ini, kita memohonkan penyucian rumah ini agar bisa dipakai sebagai tempat ibadah. Dan terpampanglah di depan apa yang membuat saya rasa bahagia yang sulit saya bayangkan ketika saya membaptis ibu saya. Puji syukur, jiwaku memuliakan dan rohku bersuka cita. Dan Tuhan memperkenankan saya kepada mengalami rasa bahagia yang saya rasakan pada tanggal 6 Juli 2020. Saat itu hingga satu orang tahu Tak boleh kalau Ustaz. Dulu saya suara. Sejauh saya kenal ayah saya orangnya baik, tetapi rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Penghabisan saya menjadi uskup menjadi titik puncak pengalaman Tuhan yang akhirnya memutuskan dia
proses dia mau dibaptis bersama dengan belasan orang, termasuk adik bungsunya. Itu setelah segala sesuatunya siap, saya tanya sama ayah. Ayah sudah pilih nama beliau. Dia mendongak dan mengenal saya dengan terang dan berkata, "Pak itu." Saya bilang, "Ya ayah, kalau kita mau dibaptis Katolik, kita diminta untuk memilih seorang kudus, seorang suci yang kita percaya akan terus menyertai kita dalam syarat hidup kita di dunia ini dengan doa-doa. Dia akan melindungi kita dengan doa-doa." Oh baik itu, baik itu. Kau pilihkan saya tanpa bilang saya langsung, ayah saya pilih Yosef, dan dia setuju. Maka sejak saat itu keluarga kami hadir. Keluarga kudus. Dan ini membahagiakan. Ketika bukan pemerintah pernah bertemu dengan saya dan dengan pimpinan dalam diskusi tiba-tiba kita bicara mengenai pikiran untuk membangun sebuah tempat siaran di Raja. Dan itulah awal mula dari pusat siaran itu. Dan pembentukan panitia dan tim untuk survei tempat itu terjadi ketika Bukan Jabodetabek memperingati 75 tahun baptisan pertama di kerajaan pada bulan Juni saya kira tahun 2013 dibentuklah untuk mengadakan peninjauan ini di mana tempat akan berada. Dan singkat kata itu akhirnya ada, kalau saya tidak salah ingat, 7 lokasi yang didaftar, akhirnya mengerucut menjadi tinggal 2 lokasi dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Ya. Saya ingat waktu itu mengerucut pada 2 tempat, itu satu di Pinang, Sarong. ya, dan ini Sabak Boyolali. Lalu diperiksa 7 kriteria itu. Seingat saya waktu itu tim itu menemukan Sarong hanya memenuhi 2 kriteria. Sedangkan kalau tidak salah 7 kriteria itu terpenuhi di Sabak Boyolali. Jadilah Sabak Boyolali pembangunan dan selanjutnya. Tetapi ketika Ibu Kristina Maria Rantana meninggal, ini saya berpikir ya rencana akan mimpi begitu saja. Tetapi ternyata rencana Tuhan selalu dipenuhi. Bukannya makin berkurang yang bertekad untuk melanjutkan, tetapi makin bertambah dan bertambah sampai kita saat ini, yaitu ini dengan tim yang luar biasa, tanpa Yul, William dan banyak lagi yang ini dan kemudian ini dan mengembangkan ini yang bagi saya ini dari pikiran manusiawi saya dalam waktu begitu singkat seperti ini tidak mungkin perkembangannya secepat
kalau bukan ini rencana dari atas. Nah, ketika saya mulai mengumpulkan data-data untuk mengumpulkan sedikit informasi mengenai Sapak Bayu-Bayu ini, ternyata ini sesungguhnya adalah situs suci agama asli Toraja dan yang dijaga oleh seorang Uang Waine itu yang mencintai manusia, yang selalu membela hidup manusia. Waktu kami kecil seringkali ada angin ribut yang keras sekali di sini. Kan orang tua-tua itu tiba-tiba memberikan ini. Waktu itu saya masih kecil, saya tanya apa ini? Kalau ditanyakan, dia boleh itu dari supaya datang lagi, maka saya marah. Mengapa? Karena dia melamar Tuan Sapak, tetapi Tuan Sapak itu adalah Tuan yang mencintai manusia. Dan sementara dikatakan Tuan supaya itu menurut versi yang saya dengar ya, itu justru seperti dalam itu membenci manusia. Sebabnya Tuan Sapak itu menolak dan kadang-kadang dia marah atas orang. Nah, yang saya tidak tahu adalah ketika orang tua nenek kami itu kuasa namanya yang berdomisili di Marinir ya, itu adalah penjaga, pemelihara dari situs suci Sapak Bayu-Bayu. Rupanya, dan itu tidak pernah kami diberitahu, rupanya ketika dia merasa umurnya tidak lama lagi, ternyata dengan diam-diam menyerahkan tugas itu kepada ayah saya. Dan ayah tidak pernah menyampaikan kepada kami hal itu. Dan ketika saya mendengar itu, saya baru sadar, saya tahu mengapa ayah begitu lama itu terombang-ambing untuk mengambil keputusan mau dari Katolik karena tugas. Dan yang menarik yang saya dengarkan adalah ada seorang dari desa seberang ya, dari desa itu yang menderita sakit aneh dan sudah kemana-mana berobat tetapi tidak sembuh. Satu kali dia bermimpi supaya datang ke Sapak untuk berdoa. Datang lagi dan sembuhlah dia. Sebagai ucapan syukur itu atas kesembuhannya, dia bersedia menemani ayah saya menjaga situs Sapak Bayu-Bayu. Tetapi ketika ayah saya memutuskan masuk Katolik, dia juga mengatakan ya, saya hanya membantu kalau penjaga yang asli sudah Katolik, saya juga masuk Katolik dan saya dengar dia masuk Katolik juga. Sayang keduanya sudah mendahului kita kembali ke Katolik. Tetapi itulah ketika tahun 2018 ya, Panitia berencana meresmikan tempat ini menjadi pusat siaga keluarga Kudus. Itu rencananya kan mau digabungkan dengan pemberkatan patung Kristus Raja di Murate ya. Dan diharapkan bahwa Dubes Vatikan yang diharapkan melaksanakan dan direncanakan supaya pemberkatan patung Kristus Raja itu menjadi puncak dari perayaan peringatan 80 tahun
menjadi rencananya pemberkatan Ratu Kristen Raja itu terjadi pada tanggal 4 Juli ya, tahun 2018. Nah, hari sebelumnya direncanakan supaya tanggal 3 itu dia dijadikan sebagai peresmian pemberkatan saat bayi-bayi sebagai pusat siaran. Tetapi ketika saya menghubungi Dubes Vatikan, dia mengatakan ya sayang sekali saya waktu itu tidak ada di tempat, saya berada di Italia. Nah, saya usulkan kepada panitia supaya ditundakkan sampai Dubes Vatikan ada kesempatan yang baik. Tetapi rupanya berdasarkan beberapa pertimbangan, rencana semula itu tetap diadakan untuk peresmian Sabtu Bayu-Bayu menjadi pusat siaran, yaitu tanggal 3 Juli. Maka terjadilah pada tanggal 3 Juli pemberkatan situs Sabtu Bayu-Bayu menjadi pusat siaran kedua bagi kemudian saya terperanjat menemukan bahwa ternyata tanggal 3 Juli 1992 itu saya membaptis ayah saya. Jadi dalam iman saya percaya rupanya orang yang membaptis penjaga terakhir dari situs suci Sabtu Bayu-Bayu ini, orang itu juga lah yang harus membaptis situs suci ini menjadi pusat siaran keluarga Kudus Nasi. Maka jadilah pada tanggal 3 Juli 2018 pemberkatan pusat siaran ini sekitar 5 tahun lalu dan berkembang sampai seperti ini. Kembalilah saya ini sebagai sharing iman saya. Hari ini hati saya kembali berkembang ketika melihat. Jadi pusat devosi keluarga Kudus Nazaret itu berkaitan erat sekali dengan pembaptisan ayah saya, dengan berikut Yesus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa peresmian gereja Santa Familia Tongkong Salto justru memancar panitia untuk menerima fokus dari keluarga Kudus, gereja keluarga Kudus pada Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Yesus berkata, inilah ibu. Yesus berkata kepada ibu, inilah anakmu. Dan kemudian kepada ibu yang kepada ibu yang dikasihinya berkata, inilah ibu. Mari kita perhatikan baik-baik bahwa kata-kata Yesus, ibu inilah anakmu, di sana tidak dipakai kata ibu, artinya ibu kandung yang di situ dipakai, dan jelas itu dalam bahasa teks dalam bahasa Latin. Ibu inilah anakmu, kata teks Latin berkata mulier ecce filius tuus. Sedangkan kepada ketika menunjuk murid Yohanes, dia berkata, inilah ibumu, Ecce Mater Tua. Jadi
dalam terjemahan bahasa Indonesia ibu tetapi berbeda. Dan terjemahan perjanjian baru itu di seluruhnya aslinya dalam bahasa Yunani. Dan mulia itu perempuan, wanita itu ini dalam bahasa Yunani itu adalah gune. Nah, kalau vokatibus hai ibu, hai wanita itu gunai. Hari itu. Tetapi ketika berkata kepada muridnya, misalnya mater ece ibu. Nah, apa yang terkandung dalam ini? Inilah salah satu dari dua teks kitab suci yang khususnya oleh interpretasi Gereja Katolik, Yesus mengangkat ibunya menjadi bunda segala yang hidup, bunda segala bangsa. Jadi dikatakan menunjuk kepada Kejadian bab 3 ayat 20. Manusia itu menyebut istrinya Hawa perempuan itu menyebut istrinya Hawa, menamakan dirinya Hawa karena dialah ibu dari segala yang hidup. Dan itulah teks ini menjadi dasar bagi Gereja Katolik untuk menunjukkan bahwa Yesus menunjuk Maria sebagai bunda segala bangsa. Dan dengan demikian kita di sini dengan teks ini itu puncak dari keluarga kudus masa. Tidak berhenti di dunia ini, tetapi akan berlanjut ke dunia akhir. Dan itulah yang ditegaskan pada kata-kata Yesus dari bersama. Saudara-saudara pada persiaran yang berbahagia, berdasarkan permohonan iman saya, ini adalah asli, dasar spiritualitas asli dari pusat siaran keluarga kudus Nazaret Sahabat Baru. Di sana Tuhan menunjukkan jalan. Dan oleh karena itulah ini selanjutnya menjadi hal yang asli yang tidak bisa ditiru di tempat lain yang seperti itu. Karena ini adalah dasar spiritualitas, dasar iman yang ada di dalamnya. Dan oleh karena itu berbahagialah kita. Dan kita berharap bahwa kita semakin mampu menemukan kekayaan rohani dari tempat siaran ini, khususnya dalam dua masalah global yang akan terus-menerus menghempaskan manusia ke depan. Itu masalah ekologi dan masalah kepribadian. Dan dua masalah global ini juga lah yang menjadi pusat dari pelayanan pastoral Paus kita sekarang ini. Selain Paus Yohanes Paulus II dan termasuk juga Paus Benediktus pusat. Sehingga marilah kita mengembangkan apa yang telah dibuat dan direncanakan oleh Tuhan sendiri lewat kita semua, khususnya lewat panitia, lewat apa yang berani dimulai oleh bukan tidak boleh tahu dan dilanjutkan bersyukur kepada Tuhan dan moga-moga dua tema itu ditemukan di sini, masalah keluarga dan masalah ekonomi. Harmoni semesta berbasis keluarga. Puji syukur kepada Tuhan yang telah membimbing kita untuk
segala ini. Terpujilah namanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita kembali mengawali Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik daripadanya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas air ini supaya ia menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dan dengan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan perantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan kesucian di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan pengantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita memohonkan berkat Tuhan atas garam ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa dan apa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan atau gangguan iblis dan diteguhkan oleh kehadiran
Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji dan meluhurkan Dikau karena Yesus Kristus Putra-Mu datang ke dunia ini untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kami dalam kuasa Roh Kudus. Ia menyuruh para murid-Nya mengunjungi, merawat dan menyembuhkan orang sakit. Ketika Ia mengutus mereka mewartakan Injil, kami mohon dengan rendah hati, berkatilah gedung Tongkonan Masalo Gereja Santa Familia atau Tongkonan Masalo ini, di mana umat-Mu akan biasa boleh bertemu dengan Dikau dalam doa pribadi, dalam doa bersama, dan dalam perayaan misteri karya penyelamatanmu. Semoga karena pengurusan-Mu, Tongkonan Masalo ini sungguh-sungguh menjadi tempat menimba rahmat, sehingga orang-orang yang datang berdoa di sini, umat-Mu yang mengikuti perayaan-perayaan iman di sini, diteguhkan iman, harapan, dan cinta kasih-Nya. Jauhkanlah dari tempat ini pengaruh kuasa jahat. Jauhkanlah dari tempat ini bahaya angin badai, bahaya keruntuhan, dan bahaya kebakaran. Semuanya ini kami mohon dan sampaikan kepada dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, Sang Pemanulung dan Perantilan sejati, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita iringi pemberkatan grup ini dengan lagu Berjalan Bersama 100 tahun lalu. Nomor 18. Thank
lemah mental ini. Semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengelola pusat siaran keluarga Kudus Nazaret di sini, ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah selalu segenap pengurus Yayasan Pusat Siaran Keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayu-Bayu Toraja ini yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola pusat siaran ini, agar pusat siaran ini sungguh terkelola dengan baik dan khususnya proses penyelesaian pembangunan tongkonan masa lalu ini dapat berjalan lancar sesuai rencana kami dan terlebih seturut kehendak-Mu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar kita mampu menunaikan tugas dengan penuh iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Selanjutnya bersama dengan yang ke-30 yaitu Pastor Marcel Rotando, Pastor Agustin
Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengiringi persiapan persembahan, kita menyanyi lagu nomor 7 dan nomor 8.
kita menyanyi Pasakeni Tu Pemalaki. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama dengan